如果不是亲眼所见，我是万万不可相信。这老六我真的服了。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Budi Ari sendiri mengakui sejumlah pegawai Kemenkominfo juga ikut main judi. Ini pertanyaannya, apakah beneran dia ikut main judi atau bagian dari kong kali kong sama dengan cukong? Bisa jadi begitu ya. Nah, wakil rakyat yang dipilih untuk bisa mewujudkan harapan, ternyata mereka malah merusak segalanya. Itu dia. Sering kita bahas berkali-kali ya, ikan busuk itu dari kepalanya. Jadi kalau kita mau beresin ya harus dari kepalanya gitu. Kalau nggak dari kepalanya ya nggak beres-beres, busuk terus gitu. Gara-gara kepingin balik modal, dengan segala cara ditempuh sampai judi mau disahkan untuk ambil pajak Sontoloyo. Memang ada wacana begitu, itu mengerikan itu. Coba kita bayangkan ya. Ini saya dapat kabarnya dari Detik News. Kepala PPATK ungkap lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD main judi online. Jangan-jangan dia mainnya juga di gedung Dewan gitu ya. Yang di depan lagi ngomong dia judi. Kan tempo hari pernah juga kedapetan itu. Sampai akhirnya dipecat oleh partainya. Ada itu. Kita juga sudah pernah tayangkan. Ibu-ibu lagi. Nggak ngaku lagi. Tapi ada CCTV kan kelihatan gitu. Ketahuan. Kan luar biasa ini. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman soal anggota DPR yang bermain judi online. PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Terus kenapa dibiarin? Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK di ruangan Komisi 3 DPR Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Ivan menegaskan dia mempunyai data anggota legislatif yang bermain judi online. Punya data nggak diapa-apain, percuma ya. Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habibur Rahman, apakah ada di legislatif di pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu dan lebih dari 1.000 orang. Datanya ada. Jangan-jangan lebih dari 1.000 orang itu 1.999. Iya kan? Ivan mengungkapkan angka perputaran duit judi online dari para anggota transaksi tersebut mencapai 25 miliar per satu orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Per satu orang aja 25 miliar mereka menghabiskan main judi. Gitu kali maksudnya ya. Ngeri sekali ini. Tapi barangkali kan begini ya estimasinya. Anggaplah 25 miliar kali 1.000 anggota DPR main judi online. Diikuti oleh rakyat. 100 juta, anggapkan begitu ya. 100 juta rakyat menghabiskan uang 1 juta misalnya untuk judi online. Ini lebih besaran yang 1 juta kali 100 juta ini. Makanya ratusan triliun habis uang kita, disedot oleh judi online. Dan ini dipraktekkan oleh para wakil rakyat kita. Gila gak sih? Terus kita mau diam-diam saja? Terus kita mau merasa negara ini baik-baik saja? Nggak bisa ya. Kita harus berbuat, kita harus berisik. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing ya. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan itu deposit. Perputarannya sampai ratusan miliar. Ratusan miliar itu dari mana? Itu anggota DPR dan DPRD saja. Tambah dengan rakyat yang terjebak, yang jadi korban. Ya bisa triliunan, puluhan triliun, bukan mungkin ratusan triliun. 63.000 transaksi judi DPR, anggota DPR, DPRD, putaran uang ratusan miliar.
Ini ngeri nih. Ya, nggak bisa kita biarkan. Bagaimana tanggung jawab Anda, Budi Ari, sebagai Menteri Kominfo? Kan sudah selesai Anda ngurusin relawannya. Ya fokus dong. Kalau Anda nggak bisa, mundur dong. Kan gitu. Yang lucunya apa? Bahkan Budi Ari pun mengakui sejumlah pegawai Kemenkominfo pun jadi pemain judi online. Ini orang-orang yang ada di garda terdepan ya, dalam pemberantasan judi online dan pornografi. Tapi mereka pun jadi garda terdepan yang bermain, ikut bermain. Kan gila ini. Oke, salam akal sehat menuju arah generasi anak bangsa lebih baik, lebih amanah ini. Ini yang kita harapkan. Generasi mendatang ini Indonesia emas. Kan katanya kita akan dapat bonus demografi nanti puncaknya di 2045. Tapi kalau kondisinya hari ini begini, anak-anak bangsanya dicekoki dengan judi online dan pornografi, yang ada bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Ya, ikan itu busuk dari kepala. Ya. Jadi kita harus dari kepala, gitu kan. Makanya ketika menteri-menteri itu kena kasus korupsi, ada 6 menteri dari berbagai partai kan, gitu, 7 dengan Wamen itu kan, kena partai. Kalau menteri-menteri kena, seharusnya menteri itu mendapatkan hukuman yang berat. Lebih berat daripada dari yang biasa. Yang bukan pejabat. Yang biasa lah, pejabat di dinas-dinas gitu kan, yang gitu. Itu yang menteri itu pejabat negara. Bahkan yang harus dimulai dengan hukuman mati itu menteri. Menteri, wow. Oh iya, dari menteri dikejar. Jangan-jangan presidennya juga korupsi. Gitu, maka terus naik, ini udah deket naiknya gitu, Pak. Tapi itu adalah satu gambaran kepala yang harus dipotong gitu. Karena busuk ini sudah busuk semua. Dari mana mulainya? Dari kepalanya dulu gitu kan, kita benahi, insya Allah bisa seger lagi ke bawahnya gitu kan. Dari sampai kepala kita jeda dulu Pak, kita bacakan dulu komentarnya Pak. Ada beberapa, mungkin bisa direspon. Di zaman rezim Jokowi, para maling uang negara pada kaya raya dan tak tersentuh hukum, yang ditangkap hanya tumbalnya saja kan. Kalau ada respon? Ya, itu fakta gitu ya, yang terjadi. Ya, sekaligus yaitu tadi, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu apalagi juga penegakan hukum itu untuk kepentingan politik gitu. KPK ini udah nggak independen. KPK ini bisa jadi kepanjangan tangan istana gitu, sehingga KPK-nya sudah bisa dimainkan seperti itu Pak. Jadi akibatnya ya tadi itu dia akan tumpul ke atas. Kalau ke bawah kayak pisau dapur, Pak ya. Pisau dapur itu kan ke bawahnya tumpul, tajam katanya tumpul. Agak harusnya macam sangkur itu. Kalau sangkur kan tajam semuanya. Itu. Pak Rizal, kalau kira-kira pertanyaannya, Pak Jokowi ini kesalahan terbesarnya apa sih gitu? Apakah di wilayah ini tidak bisa membuat hukum di Indonesia ini adil, ataukah ketidakmampuan dalam mengelola negara sehingga rupiah makin anjlok gitu, ataukah tidak bisa membuktikan ijazahnya gitu. Ya, kira-kira yang paling fatal itu yang mana ya Pak ya? Ya sebetulnya hampir semuanya dia mah gitu ya, jadi fatal semua. Fatal semua. Tidak ada yang satu lebih. Nggak ada yang satu lebih ini, makanya coba lihat gitu kan soal pelanggaran HAM. Makanya kemarin ada lucu itu, kemarin yang disebut Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat luar biasa katanya kan, yang menghukum akhirnya kan Jokowi atas berbagai peristiwa kejahatannya. Ada kejahatan pidananya gitu kan, sampai korupsinya juga disebut situ, terbukti korupsi, terbukti melakukan perbuatan tercela, terbukti melakukan pidana berat, pengkhianatan negara. Tuh Pak, yang sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Jadi sebenarnya ini karena
ketidakmauan sekaligus juga ketidakmampuan gitu kan lembaga perwakilannya yang seharusnya dia bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang sekarang ada. Iya, menarik ini ya. Saya ingat tadi memang sempat jadi diskusi juga Mahkamah Rakyat ini. Saya ingat juga beberapa bulan lalu jauh sebelum itu kita pernah diskusi, Pak Rizal juga pernah menyampaikan bahwa pengadilan rakyat kalau nggak salah istilah Pak Rizal tempo hari dibutuhkan, dan ini sekarang terjadi.